Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi. Senang bertemu kalian. Eh, Hari ini alhamdulillah kita bertatap muka secara daring dalam pembelajaran matematika ya. Walaupun sudah pernah bertemu kita di MPLS, tapi kenalkan lagi, nama Ustaz adalah Normansyah. Nanti akan mengajar kalian tentang matematika, pelajaran matematika. Baik, untuk bab pertama yaitu kita akan membahas tentang bilangan ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Ini adalah salah satu pokok bahasan yang pertama. Uh, Walau kita misalnya nih masih daring seperti ini, mudah-mudahan bisa kita maksimal dalam belajarnya ya. PTW tentang bilangan, bisakah kita bayangkan dunia tanpa bilangan atau angka? Wah, kira-kira agak nih, agak ribet ya kalau tidak ada angka. Contohnya saja, kalau di dalam kehidupan dunia, yaitu tidak ada angka atau bilangan, itu akan menyulitkan kita karena tidak akan ada uang ya. Uang pasti ada nilainya, pasti ada angkanya, pasti ada bilangannya. Dan banyak lagi, kalau tidak ada bilangan kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mengukur panjang benda segala macam seperti itu. Nah, dalam kehidupan akhirat juga, kalau kita tidak ada, kalau tanpa bilangan atau angka, itu nantinya akan sulit ya. Karena kita tidak bisa masuk ke surga atau ke neraka, nih nggak tahu, sama semuanya karena tidak ada perhitungannya. Kalau di akhirat nanti kan ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan ya, jadi sangat penting itu ada perhitungannya tersendiri. Jadi insya Allah bilangan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi teringat dalam sebuah hadis, min husnil mar'i min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi insya Allah semuanya bernilai. Kegiatan kita yang kebaikan pasti bernilai, keburukan juga akan dinilai ya. Bilangan, jadi bilangan ini nanti bagian dari bab membandingkan mengurutkan bilangan bulat dan seterusnya. Tapi insya Allah kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ini adalah salah satu skemanya. Bilangan terbagi jadi bilangan rasional dan bilangan pangkat. Nanti bilangan bulat, pecahan, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan nol dan positif atau bilangan asli. Itu tentang bilangan cacah ya. Ya, sejarah bilangan kita lihat. Ya, sejak zaman dahulu sudah digunakan itu bilangan dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai seperti bangsa Mesir, Sungai Nil, bangsa Babilonia, Tigris, Eufrat, dan bangsa Hindu dari Sungai Indus dan Gaga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa ini memerlukan matematika khususnya bilangan untuk berbagai kehidupan sehari-hari seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, ya sistem bilangan Hindu dan Arab. Kalau Hindu itu kan yang Romawi, kalau Arab itu yang seperti sekarang 1, 2, 3 sampai 9 ya. Bahkan salah satu yang paling terkenal adalah dari bangsa Arab itu adalah sistem bilangan 0 ya. Kalau Romawi tidak ada nolnya. Ya, jadi penemu angka 0 adalah siapa? Ada yang masih ingat? Ilmuwan Muslim? Ya, Al-Khawarizmi ya, penemu bilangan 0. Dulu sulit kalau tidak ada dulu tidak ada mengenal kata 0, tapi setelah ilmuwan Muslim ini mencetuskan angka 0, maka beliau jadi salah satu ilmuwan Muslim yang sangat terkenal, bapak matematika ya. Jadi beliau itu menemukan 0
terinspirasi dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ya, seperti kosong, yang tadi sia-sia, bisa juga kan sia-sia kan tidak ada nilainya ya. Jadi dalam kehidupan Islam, kosong itu banyak diterjemahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis juga. Maka tercetuslah angka 0 dari Al-Khawarizmi. Lanjut ya, nominal bilangan bulat. Ini adalah salah satu contoh, ada di dalam peta ya. Ada namanya Greenwich Meridian Time. Greenwich itu di mana tepatnya? Greenwich itu di Inggris ya, jam gadang yang besar. Kalau di Padang kan jam gadang. Nah, kalau di Inggris itu jamnya semirip jam gadang juga, cuman lebih besar ya. Kalau ada ingat masih film Power Rangers? Film Power Ranger katanya. Yang time apa itu? Time Force rasanya. Itu ya mereka tinggal di markasnya, tinggal di itu ya, jam gadang di Inggris katanya. Nanti lihat aja. Ustaz pernah dulu nonton Power Ranger. Ya, jadi acuan untuk waktu dunia yang sekarang adalah pukul 12 malam di Greenwich ya. Nanti setiap 15 derajat itu akan berbeda setiap 15 derajat akan berbeda 1 jam ya. Ya, sama seperti di Indonesia kan terbagi menjadi 3 waktu. Jadi Indonesia Barat, Timur, dan Tengah ya. Karena dipisahkan oleh 15 derajat per 15 derajat. Seperti itu. Jadi untuk waktu 0 di Inggris nanti sambil dilihat nih ya. Ada 1, 2, 3, 4 nih, tambah 1 jam nih ya. Kalau ke belakang berarti kurang 1 jam. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, segala macam. Ini adalah salah satu acuannya ya. Sebenarnya di Arab juga membubikin ya sebenarnya ya, jam gadang. Jam gadang itu jam yang itu teh besar ya, menara gitu. Kalau misalnya berkunjung ke Mekah nanti bisa pasti melihat tuh jamnya besar, jam besar. Dan itu adalah salah satu acuan untuk sholat juga, sholat untuk di umat Islam ya. Kita kalau sholat itu menggunakan apa namanya, bukan menggunakan zona waktu GMT ini ya, tapi juga berdasarkan pergeseran matahari ya. Jadi untuk sholat itu berdasarkan pergeseran matahari. Biasanya kalau kita orang tua dulu kan ada namanya jam jidar ya, kalau di kita di sini jam jidar katanya, atau pakai tongkat ya. Sejak dulu orang buat ukuran waktu itu dengan alat-alat tradisional, dan itu terbukti akurat untuk menunjukkan waktu sholat ya. Kalau untuk GMT ini agak berubah-ubah dia, agak berubah-ubah untuk jamnya ya. Bilangan bulat ya itu adalah bilangan, pokoknya intinya adalah bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jadi 3 itu tadi. Di tengahnya adalah bilangan 0, arah ke kanannya adalah bilangan positif, arah ke kirinya adalah bilangan negatif. Ini penting. Ya, bilangan positif bisa juga disebut bilangan asli. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa disebut dengan bilangan asli. Kalau misalnya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan bilangan cacah ini ya. Kalau mulai dari 0. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang ke sebelah kiri dari angka 0 ya, yang ada negatifnya. Jadi bilangan positif, bilangan negatif, dan 0 itu adalah, kalau dirangkum semuanya, adalah bilangan bulat. Ini sudah pelajari di waktu SD ya. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi intinya kalau membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat, salah satu kata kuncinya adalah semakin ke kanan semakin besar ya, semakin ke kanan semakin besar. Jadi kita tinggal lihat sambil kita bayangkan ya, garis posisinya angka tersebut di dalam garis bilangan. Bila letaknya di sebelah kanan, maka dia yang paling besar. Maka dia akan bisa seperti ini, dia ya. Nih ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan juga sama dengan ya.
Jadi kalau misalnya kita membandingkan itu, kita letaknya cari yang paling kanan. Bila yang letaknya paling kanan berarti mengarah ke sanalah kita apa nih? Mulutnya menganga ya, mulutnya menganga seperti itu. Nah, kita lihat ya. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Contoh soal ya. Es teh 2 derajat Celcius, es krim negatif 5 derajat Celcius, es batu negatif 6 derajat Celcius, es jus 3 derajat Celcius. Urutkan dari yang paling dingin ya, paling dingin. Berarti yang paling apanya? Yang paling kecil angkanya. Berarti ya mulai dari yang paling kiri, berarti letak yang paling kiri adalah negatif 5, negatif 6 ya, salah. Negatif 6 dulu, baru itu negatif 5, arah ke kanan berarti mungkin besar. Terus baru 2 ke kanan lagi adalah es jus 3 derajat Celcius. Nah, itu adalah salah satu cara mengurutkan bilangan bulat ya. Nah, sama saja ini kita mengingat kembali lawan bilangan ya. Lawan bilangan dari negatif 5 adalah 5. Berarti lawan bilangannya itu adalah, bila positif maka lawannya negatif, bila negatif berarti lawannya positif. Seperti itu. 0 adakah lawannya? 0 itu perlu diketahui tadi tidak negatif juga tidak positif, berarti tetap saja tidak ada lawannya, tidak berlawanan. Ya, sama seperti tadi. Mungkin tugas untuk mengurutkan bilangan bulat kita hari ini mengenal itu aja dulu. Tapi untuk tugas hari ini nanti Ustadz tulis di Google Classroom ya. Nanti bisa kita pelajari lagi untuk membandingkan mengurutkan bilangan bulat dan materi selanjutnya. Karena ini baru pertama, maka cukup sampai di sini dulu. Kita lebih banyak kenalan ya. Nanti kita masuk di dalam meeting Zoom dulu. Ya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.